Saya baru banget beresin kok. Sekarang terus ada info itu. Buat apa? Biar apa? Biar orang tahu lu pernah ke Berlin. Betul sekali. Biar Saya orang, harus pamer. Kartu kredit, kartu debit, itu bisa. Kartu keluarga bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kunci jawaban bisa? Nggak bisa. Bisa. Kunci Inggris bisa? Bisa gedean. Nggak muat. Iya. Nggak mungkin lah si Edge ini ngelewatin varian ultranya ya. Apalagi ultra itu kan emang kalau misalnya kita lihat di rak tuh kan emang lebih mahal dari Diamond, Indomilk. Apa kan gue selama ini selalu ngomong kalau kita ngomongin foto emang iPhone selalu kalah, tapi kalau ngomongin video iPhone nggak pernah kalah. Tapi mohon maaf di X200 ini iPhone kalah akhirnya sih. Selamat datang di The Lazy Gadget. Saya bersama Caroline yang lagi nggak mau syuting, dia lagi ngebrowsing apa tahu nih. Dari tadi ajak syuting susah banget dia. Parah. Framing baru mulai loh kan. Kenapa? Menggiring opini Hari publik. ini kenapa lemes banget ya? Iya kenapa ya? Padahal Kenapa kita moodnya Sinca ya. Iya tapi kayak bete gitu, kayak bawaannya kayak Karena kayak lemes. long weekend kayaknya kok. Iya sih, terus banyak kerjaan Iya mulai juga leha-leha tapi malah banyak kerjaan. Iya, ya gitulah ya. Bagaimana hari Anda? 500 penonton ini cuma penonton dikit banget, makin hari makin turun. Apa gara-gara kemarin kita hiatus ya? Tapi ya enggak juga kok, kemarin waktu datang pertama kali bikin ini lagi cukup oke kok. Tapi ini lagi turun lagi. Iya, ini apa? Power bank. Dari Maseus. mana? Oh ini bisa MagSafe juga. Iya. Tapi kan nggak punya. Oh, ini coba cek Apa keranjang di keranjang bawah ya kalau mau beli ini Maseus ini. Masuk. Gila powerbank banyak banget. Ini mana kemarin ya? Mana yang kau udah cobain? Nih. Ini powerbank dari Oh Gojudok yang kemarin juga. itu ya? Iya. Akhirnya. Ini kayak apa namanya? Pistol. Kayak pistol. Ya kalau misalnya baterai habis kita ganti lagi. Terus colok ininya dari di sini. Ada outputnya di sini sama ada ini. Bisa langsung Type C di sini. Oh, ini ke dari bawah ya? Iya, dari bawah. Jadi ya begitulah ya. Menarik juga sih, nanti kita akan bahas lah ya di shorts dan video panjang juga, harus bandingin powerbank. Ini juga pinjam juga aja ntar buat bandingin juga. Saya habis minum kopi padahal saya ngantuk loh tau. Apa? Saya habis minum kopi tadi padahal ngantuk saya. Saya baru bangun tidur ini. Parah. Tadi pas kan bilang jam 1 kan, saya tidur dulu, pikir tidur lah 15 menit. Tidur, pas bangun saya chat kamu kan, kalau udah kabarin ya saya berak. Kamu datang tiba-tiba. Saya tadi ada yang turun juga. Oh, sekalian. Sekalian nih pas ya udah langsung ketok Cepilis kaget. Saya juga kaget, orang kesal berak nggak tutup pintu. Makanya, aduh siapa tuh langsung. Ya udah banget bawanya kemana-mana dong kemana. Lah itulah kami suami istri, makanya menghirup udara tai masing-masing. My God. Ntar kalau udah nikah rasakan Anda. Sekarang oh my god. Anyway, kita akan ngebahas beberapa rilisan-rilisan lagi seperti biasa di awal ya. Rilisan-rilisan yang paling ringan dulu ada IoT dari TWS Redmi Buds 6 Pro. Ini seperti biasa ya. Kalau Redmi ya nggak usah diseriusin banget, tapi ya worth it lah kalau misalkan untuk punya sekedar TWS secondary sih harusnya worth it sih. Buat di jalan atau lagi kerja menuju kerja gitu ya, naik transportasi umum, kereta, Transjakarta ya bisa jadi. Karena ini kan juga Xiaomi Buds 5 nih. Ini sebenarnya masih gue pakai sampai hari ini nih. Kalau misalkan lagi pakai, tapi ini cuma pakai buat telepon doang. Oke. Karena yang AirPods Pro gue kan mikrofonnya rusak. Jadinya mau nggak mau kalau pakai ini cuma buat telepon. Berarti ntar ke Jepang Koko akan tuker. Bawa 2. Oh iya benar. Tuker sama kamu yang saya pinjemin kamu itu ya? Iya. Bukan kan? Enggak, Koko bawa itu juga nggak kok. Soalnya kalau kita telepon ya kok nggak bisa nyambung kok. Kenapa? Nggak tahu. Dia semua bisa, misalnya kemarin nih saya mau pakai Discord, masukin nih, udah terus connect gitu, nggak bisa masuk. Nggak usah dengar suara, orang yang telepon juga nggak usah dengar suara saya. Pas saya pindah ke mikrofon MacBook dia udah bisa. Mau tukar lagi? Siapa tahu gara-gara boleh kok, perlu coba update ntar nih, aja. cobain ntar aja bawa sini. Ya, isi TWS Redmi Buds 6 Pro ini bentukannya kayak gimana tuh Lin? Bentukannya Kita buka. Dia itu jadi harusnya gak jauh beda sama si Buds 5 nih bentukannya. Yes, tapi lebih lebar kok. Lebih lebar dia, dan dia tuh ada ear plug-nya di dalamnya ya. Jadinya dia bakalan lebih kedap kalau misalkan memang ada ANC-nya di dalam ininya. Ada fitur ANC kah di dalamnya? Ada. Ada sih, harusnya sih ada. Kalau misalkan udah air plug gitu harusnya. Maaf nih kayak lemas banget nih hari ini ya. Iya, kenapa ya? Karena siang hari juga syutingnya belum ada nemu kelucuan, baru bangun tidur juga ya kan.
Terus kita paksa syuting karena masih banyak kerjaan. Ada loh kok. Oh ada. Bisa meredam suara 55 desibel. Oh, ada ANC-nya rupanya. Sorry. Ada ANC-nya si TWS Redmi Buds 6 Pro. Ini bisa dibeli juga berarti ya harusnya sekarang udah bisa dibeli di Xiaomi Store. Berbarengan dengan si Redmi Watch 5 juga yang udah bisa dibeli juga, dan juga si Redmi Note 14. Lagian kan si Buds ini juga ada dua model, ada yang reguler sama yang versi Pro. Nah, startnya tuh yang reguler dari 600.000. Ini Redmi Buds 6 ya tadi ya? Yang Pro-nya itu 1 juta. Bedanya apa aja berarti tuh? Biasa sih kalau kayak gitu either baterai sama NNC tadi kok. Oh, iya. Yang Pro juga katanya ini nggak diiklan nih ya mungkin ya. Apa? Ini namanya juga komedi siang-siang kan, nggak bisa kita. Namanya komedi siang-siang ya kan. Ya itulah ya kurang lebih. Ada Redmi Note 14 juga udah bisa dibeli juga. Ada variannya, ada yang 5G, ada yang 4G juga. Yang 5G juga lebih tinggi. Ada yang Pro dan Pro Plus juga. Ini kalau misalkan dibahas ini handphone ya? Iya ini handphone. Kalau misalkan dibahas emang Note 14 ada apa lagi kalau bukan handphone? Iya saya tadi kan dari Buds tiba-tiba. Oh iya. Ya gitulah ya. Jadi kalau misalkan variannya ada yang 5G dan 4G dan ada yang Pro Plus dan Pro doang. Yang Pro Plus sama yang Pro sama Pro Plus beda desain dikit karena memang dibuat lebih premium. Jadi dia kayak desainnya curve gitu kok layarnya. Oh, ada yang biasa juga ya? Ada yang reguler juga ya? Ada reguler itu yang 4G dan 5G-nya itu. Oke, ada juga yang Pro dan Pro Plus. Kalau Pro kan gak ada iklan, kalau Pro Plus bisa bikin iklan gitu kali ya. Iya, terserah gue ya. Boleh, begitu pun boleh. Yang nyamannya aja. Iya. Dan desainnya juga beda nih kok. Oh iya, desainnya agak beda juga ya untuk si Xiaomi Redmi Note 14 ini. Untuk seri reguler dan seri Pro dan Pro Plus-nya juga desainnya beda-beda. Ada yang dia tuh kacanya di tengah, tapi ada juga yang biji kalau nggak salah. Bentuknya yang biji satu gitu. Itu yang biasanya. Kalau yang biji itu yang biasa. Kalau yang kayak 14 itu kacanya tuh lebih bagus ya. Itu seri Pro dan Pro Plus. Itu gue happy sih lihat itu, kayak menarik gitu. Sama kayak lihat Xiami 14 jadinya. Kalau misalkan ini biji-biji kan kayak 14 Tech nih, jadi kayak gini nih. Kayak gini kasih banget tuh kemarin liatin orang di TikTok ya, dia komplain soal 14 Tech diserang banget. Kenapa dia bilang apa? Ya, kayak kameranya jelek menurut dia. Terus kayak diserang kayak Xiaomi 14T di tangan orang yang salah. Ya ampun. Terus kayak dikasih lihat nih di stage lagi komennya kayak, nih gambar gue kedut-kedut nih kalau lagi ngerekam video. Ya, itu berarti lu nya aja yang gitu kayak nggak boleh dicela gitu handphonenya. Garis keras iya, mungkin. Ya. Lebih ke pengangguran garis keras sih kayaknya. Kemarin juga ada yang lebih gak nyambung lagi kok. Jadi saya sempat bikin hasil foto Xiaomi 14T. Katanya bagusan Xiaomi S series. S seriesnya juga dia salah tulis. Xiaomi S series. Samsung S series katanya. Lah kan beda kelas ya. Iya. Itu juga salah lagi, dia tulis nama modelnya juga. Apa? S apa gitu, tapi aku tahu maksud dia tuh pengen ngebandingin Samsung S series gitu, tapi kan itu beda kelas ya, satu mid range, satunya lagi tuh high end, jadi kayak ya pasti beda lah secara spek, jangan dibandingin. Ya kalau misalnya kita lihat profilnya biasanya nganggur sih gitu. Maksudnya kan kalau punya angka ya. Iya, kalau misalnya lu punya waktu kan lu nggak mungkin ngebelain handphone kan. Ya kan nggak ada untungnya buat lu anyway gitu. Buat apa lu ngebelain handphone? Pasti lu nganggur ya kan. Kalau lu nganggur kan lu nggak mungkin lu belain handphone ya. Anyway, ada juga beberapa rilisan handphone juga yang ini masih digunjing ya, masuk ke gunjing apa namanya ya? Masih rame, masih panas ya. Apa tuh berarti dia tuh? Yang mau dirilis, mata gue udah mulai ini nih. Galaxy Unpack. Ya, Galaxy Unpack. Galaxy Unpack dulu yang kita bahas. Galaxy Unpack yang kemarin tanggal 23 Januari kemarin yang sudah dirilis. Ada seri S25 ya. Yes. Ada S25 biasa, S25 Plus, S25 Ultra, ada S25 Edge dan S25 XR lagi dan Samsung XR ya. XR ya. Cuman yang benar-benar dirilis ya baru handphone aja ya. Iya, dan handphonenya pun yang Edge belum dirilis ya. Baru belum. Yang biasa kayak prototipe gitu ya. Bener. Dan speknya juga nggak ada yang tahu. Ini banyak menuai kritikan juga sebenarnya Samsung ini karena banyak yang bilang nggak terlalu banyak beda sama S24-nya. Oh, si S25 seriesnya berarti ya? Iya, S25 seriesnya banyak tidak terlalu banyak perbedaan dari S24-nya. Ya, dia cuma membawa kebaruan kayak semacam desain dan lock gitu. Dan lock salah satu fitur-fitur AI. Iya, yang gitu-gitu yang nampaknya ya nggak terlalu signifikan, dan dimana kita tahu Samsung biasanya akan nurunin tuh ya ke anak-anaknya lagi. Iya benar. Ya, siapa tahu nanti S24 Ultra bisa juga rekam lock ya. Dan juga akan kita lihat nanti lah kalau misalnya kayak gitu. Tapi yang menarik itu adalah sebetulnya S25 Edge-nya. Iya, benar. S25 Edge-nya di mana
tidak edge itu ya. Kalau edge yang kita tahu kan dulu desainnya layarnya ngelengkung ya. Iya. Ini yang mirip-mirip. Menurutku ya belakangnya itu mirip banget sama iPhone tau. iPhone yang mana nih? Yang Si Edge. Yang Edge S25. Iya, iya. Pas aku lihat fotonya tuh kok kayak iPhone belakangnya iPhone ya, cuma bedanya dia kayak warna space grey-nya gitu loh. Ada abu-abunya kan dia ada ya kayak liat, wah mirip lagi depan belakang, cuma bedanya tinggal tambah bedanya satu Dynamic Island, satunya lagi punch hole gitu. Iya. Dan dia juga katanya tuh bukan katanya sih, nampaknya dia tuh tidak. Bedanya apa kok? Nampaknya dan katanya. Katanya kan maksudnya kayak ada yang ngomong gitu. Okay. Kalau kayak nampaknya kan gue yang berasumsi sendiri gitu maksudnya. Nampaknya dia juga nggak terlalu membawa jeroan yang lumayan oke seperti abang-abangnya yang seri Ultra dan seri Plus gitu atau seri biasa, karena dia tuh lebih tipis. Jadi kalau misalkan lu ingat ada rumor bahwa Samsung S25 akan merilis varian slimnya, ternyata nggak jadi, dan itu adalah sebetulnya varian Edge di mana bentuknya yang memang lebih tipis. Iya. Gitu. Jadi kalau secara jeroan kayaknya di bawah sih. Ada yang mungkin nanya kayak bakal lebih mahal nggak dari Ultra? Nggak mungkin sih. Mungkin. Karena secara body aja dia lebih tipis, pasti ada akan penurunan spek dan lain-lain. Dan dia juga sempat rumornya tuh dibilang dia membawa beberapa teknologi. Berarti kan dia kayak mengadopsi supaya mempertahankan premiumnya kayak antara kayak jadi jembatan antara Plus dan Ultra gitu ya berasanya. Iya. Jadinya kayak nggak mau terlalu high end banget, tapi mau lebih murah. Edge ini kayak solusinya di S-series ini gitu. Jadi ada beberapa pemangkasan spek, mungkin dari kamera juga totalnya kan beda ya, cuman 2 kamera aja dan segala macam kayak gitu. Jadi pasti jauh lebih murah sih harusnya. Harusnya ya. Apalagi apalagi kita lihat varian Ultra tuh memang paling mahal di antara semua varian S ya. Pasti ya nggak mungkin lah si Edge ini ngelewatin varian Ultranya ya. Apalagi Ultra itu kan emang kalau misalnya kita lihat di rak tuh kan emang lebih mahal dari Diamond, Indomilk, Green apa namanya? Greenfield. Greenfield kan namanya kan? Apaan? Greenfield susu itu. Green susu mah Greenfield. Greenfield kan? Iya, susu Greenfield. Iya benar kan? Iya, benar. Iya, itu lebih mahal di Ultra tuh emang. Ya gitu. Tapi kalau misalkan si XR ini gimana, Lin? Apa? Si XR ini gimana? XR ini sebenarnya juga mirip-mirip masih prototype gitu. Dia tuh kan headset lagi ya, lagi-lagi produk yang lagi tren belakangan ini ya sejak si Vision Pro. Mirip juga karena dia ngadopsi 2 model kok antara Apple Vision Pro dan Meta Quest. Yang punya Meta gitu. Desainnya ada beberapa kesamaan, cuman speknya lagi-lagi nggak diumbar yang kayak gimana banget. Cuman kelihatan dari pamerannya itu, ini tuh kayak keras gitu kok. Kalau Apple kan kayak karet gitu ya. Ini tuh kayak kacamata yang keras, tapi belakangnya tuh baru ada yang kayak bandnya. Berasa itu kayak gitu aku lihat. Cuman desain depannya lagi-lagi. Udah coba ya? Enggak, lihat di gambar karena kan kita nggak boleh megang dan cuman eksklusif di hari launchingnya doang kan. Nah dari temenku yang masuk kan ada yang ngeliput di sana. Terus ngeliat gambarnya ternyata tuh kayaknya berasa di sini tuh kayak kaku gitu karena belakangnya tuh kelihatan di gambarnya ininya doang nih yang kelihatannya pakai kain karet gitu. Desain depannya sih sama kayak. Dan ini belum dijual juga ya? Belum. Iya. Nah ini maksudnya apa, Len? Ada trend di Threads itu ada yang beli S25U under 10 juta. Kali ini kan di S series itu free upgrade memori ya. Jadi kayak gratis gitu untuk ini. Nah, itu setiap kali sih, Volt tuh gak ada kemarin. Maksudnya setiap kali S series maksudnya. Nah karena kemarin tuh nanya karena Volt itu nggak ada, jadi diadain di S series. Jadi kayak kalau mau update lebih gampang dengan diperbanyak lah promonya selain itu, dan banyak yang manfaatin trade in gitu kok. Jadi kayak mungkin tahun lalu baru beli, tahun lalu beli baru, terus mereka pamerin lu bisa nggak dapat beli S25 dengan kemarin tuh ada yang beli berapa ya 512 kalau nggak salah yang versi itu. Cuma 9 juta karena trade-in ya, karena kan trade-in dapat promo 2 juta cashback ya. Gede banget iya, makanya memang sebenarnya dari Samsungnya kenapa mereka nyaranin untuk pre-order emang se-worth it itu gitu. Beli handphone flagship tapi bisa, kalau emang handphonenya baru sih sebenarnya kalau misalnya trade-in ya bisa ngedapetin harganya A series gitu. Soalnya emang gede-gedean banget promonya kok. Jadi kan memang kalau dan mereka tuh memang kemarin pas aku liputan tuh dapat warna-warna eksklusifnya juga cukup menarik lah. Kali ini kayaknya memang menarik orang-orang yang ibaratnya yang mungkin udah sadar kalau reward lah kalau Gen Z tuh udah ada yang punya duit gitu. Jadi maksudnya udah bisa gitu beli seri S. Jadi emang warnanya untuk ngecakup market baru gitu. Iya, warna-warnanya menarik. Yang reguler itu warnanya juga
apa ya, menarik lah dibanding yang S24 dibanding S24 biasa sama S25. Kalau S25 tuh kan kayak serius banget ya warnanya titanium dan segala macam, tapi yang S25 biasa itu warna-warnanya lebih colorful. Jadi kayak kalau kalian emang suka handphonenya colorful dan ibaratnya kayaknya jangkau anak-anak muda atau misalnya cewek yang memang pengen padu-padanin outfit dan segala macam, kayak itu menarik banget warna-warnanya karena warnanya itu cerah. Padu-padanin. Padu-padanin. Lu siapa? Harry SW, siapa namanya? Harry SW kan yang dia kan nggak ngomong bahasa Indonesia, padu-padanin. Terbiasa kayak kan gitu. Nggak tahu bahasa lainnya lagi selain padu-padanin. Mix and match. Oh, mix and match. Ya, ini emang agak menarik dari warna-warnanya ya si S25 Ultra tentunya ya. Tapi kalau dari Koko sendiri lebih suka desain yang 24, yang kotak banget apa yang sekarang? 25. Memang lebih suka 25. Emang kamu lebih suka 24? Iya. Oh, saya lebih suka 25. Karena dia tidak gimana ya? Tapi nggak tahu, aku belum megang ya. Karena kan kemarin berasa nih, saya megang S23, kamu kan sama S24 tuh enakan S24, padahal bentuknya mirip-mirip kan. Nggak tahu nih S25 kali ini ringan banget kok. Belum megang, bukan masalah ringannya, di genggamnya tuh nyaman gitu, kayak emang udah made for your hand gitu loh kalau si S25 ini lebih ringan. Bukan ringannya, ini mau tonton lama-lama nih. Gue udah bilang bukan ringannya, tapi udah kayak made for your hand. Bukan ringannya, gue bilang bukan ringannya. Dia tuh kayak di tangan tuh pas gitu loh. Oh, S24 Ultra tuh kayak di tangan tuh kayak nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, dan nyaman, nggak bikin sakit tangan ketika digenggam. Bandingin kalau misalkan gue pegang iPhone 15 tuh agak tajam lama-lama tuh. Oke. Jadi agak sakit kadang-kadang. Samping-sampingnya. Iya, S24 Ultra itu gue nggak ngerasain itu, enak banget. Oke, tapi makanya dibanding S23 pun juga gitu. Tapi secara looks Koko lebih suka S25. Tapi secara looks lebih suka S25, tapi kan belum digenggam nih S25-nya. Iya. Nanti kalau udah digenggam. Di store sih harusnya kemarin ada experience-nya udah bisa Iya, belum sempat ke sana juga. Di bawah ada enggak sih? Enggak ada ya? Belum. Di bawah enggak ada ya. Ya, gitulah ya. Jadi untuk si tanggal 23 Januari kemarin banyak yang diupdate sama si Samsung ya. Ada si XR juga. Dan One UI 7-nya juga. Iya. Sekarang jadi kayak apa ya? Modern banget dan diminimalisin banget kok, karena udah nggak ada tuh namanya, kita tuh kan kalau default dia langsung kayak gini ya, ada tulisan di bawahnya. Sekarang tuh benar-benar kayak mirip-mirip Xiaomi yang cuman logo doang, simbol doang gitu kok. Jadi kita harus nyeting ulang lagi untuk nambahin penjelasan di bawahnya itu, nama-nama per logo jadi itu. Kayak Xiaomi ya di awal-awal gitu ya. Sekilas iya, cuman memang tata letak dan lainnya beda sih. Cuman kayak aku impresinya pertama kali ngeliat itu mungkin karena HyperOS yang baru yang kayak gitu juga duluan ya. Jadi terus agak mirip dikit ya. Sebenarnya menarik juga kenapa dia berani untuk launching Samsung XR, tapi kita nggak tahu ya akan dijual resmi dan bebas apa enggak. Karena kan kita tahu juga Apple Vision kemarin sempat fail, terus diikutin sama Meta juga fail kan. Lalu Vivo juga kemarin ada rencana juga yang desainnya apakah mirip emang banget. ini udah obligation mereka atau mandatory mereka gitu untuk kayak ya udahlah gue harus bikin nih kacamata VR gitu. Kayaknya gitu kali ya. Untuk nyaingin Meta, kan Meta juga ada yang meta kiri, meta kanan kan. Meta kiri, mataku, meta. Saya gara-gara inget ini jadi ingat video BV yang baru. Apa? Yang ceritanya kok Aldo. Oh iya. Itu banyak yang hujat tuh ya. Kasian ya. Ya itulah ya. Dan Samsung juga nggak berarti sampai di situ. Ini juga digadang-gadang Samsung juga akan masukin yang namanya handphone tipe 3 yang akan dirilis bulan Juli gitu loh. Yes, tahun ini. Ini lumayan menarik ya, karena emang kalau misalkan ada sebuah inovasi dari sebuah brand itu kita sebagai konsumen tuh harusnya menikmati, karena ketika ada brand yang berinovasi, brand lain juga akan ikutan inovasi gitu loh. Ujung-ujungnya mereka akan perang either inovasi yang lebih baik atau nggak harga yang lebih murah, dan kita sebagai konsumen yang diuntungkan gitu loh. Karena jadi lebih banyak opsi untuk milih gitu yang mereka lebih prefer yang mana dan segala macam. Cuman pro kontranya dari hal itu adalah jadi kayak nggak ada eksklusifnya lagi kok, karena semua brand ngelakuin hal yang sama. Cuman yang enaknya adalah kita ketika semua brand ngelakuin hal yang sama, dia tinggal perang harga atau nggak perang inovasi aja gitu. Kita diuntungkan aja. Nggak sabar sih untuk ngeliat handphone tipe 3 Samsung ya. Dan mungkin bocoran speknya dikit, ketika dia dibuka tanpa benar-benar full gitu 3 layarnya itu 10 inch, sedikit lebih kecil dari Huawei Mate X ya, Ultimate kemarin. Oh iya. Katanya ntar juga Nokia mau comeback ya. Dia mau bikin tiker. Tiker. Jadi bisa digelar. Gitu ya. Tinggal digelar aja gitu ya. Kemarin Vivo kok bilang bikin apa kok, alat masak. Ini bukan alat masak, apa?
Scuba. Scuba. Sekarang Nokia bikin tiker. Mantap. Lagi ngomong bentuknya kayak scuba ya, katanya emang bener jualan buat scuba. Alat renang. Ya ini selain lipatan dari Samsung juga, ini sebetulnya yang menarik itu adalah sebelum ke device berikutnya deh, gue mau bahas juga karena Samsung itu kalau misalkan lu lihat video Generic Everything itu tuh Fold 6-nya tuh berhasil survive loh dari lipatan-lipatan yang nggak masuk akal dia ya, dikasih pasir lah segala macem. Sedangkan si Huawei Mate X3 kemarin tuh nggak bisa survive. Bisa tapi cepet lah gitu dibanding Samsung Fold 6. Nah ini menariknya adalah ketika Samsung ngerilis device yang sama kayak Huawei Mate X3, apakah dia bisa survive seperti Fold 6? Itulah kita akan lihat nanti ya, karena kan dia punya engsel harusnya sama kayak Fold 6 bahkan lebih baik kan. Jadi sangat menarik sih untuk ditunggu. Sekuat apa ya dengan menggabungkan, karena apalagi berarti engselnya ada 2 nih. Benar. Kan nggak cuma 1. Jadi main sih. Benar. Nah karena juga nanti akan ada masuk juga nih handphone lipat yang ke Indonesia nih dari si Huawei, tapi masih belum bukan yang lipat 3 tapi yang lipat 2 doang. Itu adalah Huawei Mate 6 X6. Mate X6 ya? Oh X6. Mate X6 ini akan ini masuk. Ini tipenya yang Fold ya? Iya. Ini akan masuk ke Indonesia dan kita akan tunggu aja. Kenapa gue bilang ketunggu aja? Karena ini bisa jadi flip atau nggak flop ya. Kita harus lihat dulu ya. Karena agak berani sebetulnya Huawei masukin seri si lipatnya ke sini. Karena kita tahu ya kalau misalkan dia tuh masih belum bisa punya Google. Apalagi dengan kecaman-kecaman dari era pemerintahan Trump ini yang kemarin juga banyak yang diblok lagi. Gak bisa beli ini beli itu ketika dari Cina tuh Huawei Huawei jadi beberapa suplainya ada yang terhenti juga dan ya kita lihatlah dia akan seperti apa ntar. Karena selama ini kan fokusnya IoT ya. Iya, belakangan ini ya khususnya juga di Indonesia dia ngelakuin strategi yang sama. Bahkan kan si Huawei P70 aja Pura 70 kemarin itu kan baru masuk setelah berapa lama yang rilis di luar gitu kan. Comeback, ya. Jadi ini agak berani sebetulnya Huawei melakukan hal ini. Tapi kita lihat aja nanti ya, karena nampaknya dia semakin digenjot semakin melonjak gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, karena tuh si yang kemarin kan dia nggak bisa bikin chipset, dia bikin chipset sendiri, nggak bisa bikin Android, nggak boleh bikin, dia bikin sendiri oleh sendiri. Ya. Ini kalau misalkan ada beberapa spare part yang nggak boleh masuk dari US, dia juga akan bikin sendiri harusnya sih. Ini seru banget sih. Ya keren sih, mereka bisa berusaha untuk comeback untuk apa-apa bikin sendiri gitu loh. Dan ternyata improvementnya itu sampai sempet kan pemerintah US kayak kaget loh. Gue udah neken gini lu masih bisa comeback kayak gini dengan performa yang kayak gini dan antusias di masyarakatnya juga tinggi gitu karena mereka pada tahu drama ini gitu dan Huawei berhasil untuk ngebuktiin kayak gue bisa kok gitu loh jadi kayak menarik. Iya makanya ada juga pepatah mengatakan kalau Tuhan menciptakan 20% dari bumi ini 80% sisanya orang Cina yang bikin. Ada yang bilang begitu ya. Karena juga bahkan ada orang Bali juga di made in China ya. Ada yang bilang gini kok kalau misalnya kita baru belajar jalan orang Cina tuh udah lari. Oh iya gitu. Iya. Ada kan yang bilang kayak gitu juga. Iya, ada juga yang bilang ada orang Bali di dalam made in China. Karena Made in China. India logatnya. Enggak itu Bali. Made in China itu India. Bali itu Bali. Tapi selain Huawei juga ada Honor juga. Ini Honor yang cukup menarik nih karena Honor nih masih dapat support dari Google ya harusnya. Oh iya. Ini cukup menarik. Ini kan anak perusahaan nih Huawei dan kayaknya dia coba kayak nuntunin dia nih. Kemarin di episode selanjutnya episode sebelumnya kita sempat bilang dia comeback kan. Yeah. Nah, ini udah ada device-nya udah ada listnya ya di sini dan ya. 3 yang udah masuk TKDN. Iya itu. Ada Honor X9e, ada Honor 200 Pro, ada Honor Magic V3. Nah, ini yang foldable. Ini yang foldable. Nah, ini menarik nih ya. Karena lagi foldable. Iya, tapi kan maksudnya kita akan lihat nih pasarnya si Honor ini gimana. Karena kalau misalnya kita bandingin sama Huawei kan si Huawei nggak ada Google, Honor tuh ada Google. Kita lihat nih akan menarik nih market si lipat-lipatan ini nih. Seru jadinya nih. Betul, kita lihat saja akan banyak persaingan ya. Jadi dulu kan kalau misalnya sejauh yang kita lihat handphone lipat itu baru dari Oppo. Samsung ya kan. Nah ini ada kalau misalnya ada banyak brand masuk tentang ngemasukin ponsel lipat ini persaingan jadi makin ketat nih kayak gitu. Tren-tren ponsel lipat di Indonesia mungkin akan naik ya di tahun ini ya. Iya betul. Kita sudahi saja ini si permasukan handphone perilisan. Kita akan masuk ke beberapa berita sampingannya. Salah satunya ada ini yang sebenarnya agak mengagetkan ya karena kayaknya kita kita nerusin channel ini tuh belum nyampe setahun. Yes. Tapi kita udah ngebahas updatean 2 kali Android. Ingat gak sih kita ada bahas updatean Android 15 tuh bocorannya gimana, akhirnya rilis. Sekarang udah ada bocoran Android 16. Karena waktu itu kita juga mulainya kan tengah tahun kok. Iya sih. Jadi yang mereka udah si Android itu juga udah di tahap
public release, bukan beta lagi. Nah, sekarang mereka tuh kalau yang Android 16 itu dia memang udah yang beta 1. Jadi setelah dikirim ke developer 2 kali, dia akan kirim ke beta public yang kita tuh kalau misalnya terdaftar handphonenya bisa daftarin diri, cobain manual gitu. Gitu. Buat yang Dan penasaran pengen cepet. fitur-fiturnya apa aja berarti si Android 16 ini? Karena pasti kan kemarin kan juga baru update. Kayaknya kalau kita bahas kecepetan gak sih? Kemarin baru update loh device ke Android 15. Tiba-tiba udah ada fitur-fitur yang bakal ada di Android 16 kayak lu pengen tahu gak sih? Enggak kan? Kayaknya ntar dulu gak sih? Kayak nanti dulu ya. Iya nanti aja dulu nikmatin gitu dulu ya. 15. Nikmatin dulu 15 tuh gitu. Kenapa tiba-tiba itu yang apa namanya si flip itu baru dapat 15. Oppo kan? Iya, tadi baru update tadi. Yang ini Xiaomi apa 14 Xiaomi udah dapat belum? dapat kayaknya deh. Udah update ya? Tadi baru lagi download nih. Oh iya nih. Lagi download. Ini lagi saat juga. Iya, saat ini lagi download 15 juga. Dan jadi ya sekarang udah dapat bocoran 16, kayaknya nggak usah nggak sih? Nanti aja ya kita bahas ini ya. Balik dulu ke si Fitri ini, Android Magic Fitri yang Fold tadi. Ini sebenarnya menarik, tapi sayangnya dia tuh masih pakai si Snapdragon 8 Gen 3. Dimana kan semua ya handphone zaman sekarang kayaknya yang flagship udah pakai Elite semua gitu. Bukan jelek ya Gen 3, tapi maksudnya kayak lebih tua aja gitu rasanya. Oh ya, orang yang memang fokusnya cari performa, update cepet, pasti agak mempertimbangkan ini gitu ya. Maksudnya kayak ya sebenarnya performa pasti tetap oke, update tetap oke, tapi maksudnya kayak flagship kan rasanya lu maunya yang terbaru gitu. Iya. Tapi lu masih dapetin satu generasi di bawahnya, kayak sayang aja gitu ya. Atau mungkin dengan dia masih pakai chipset yang satu level di bawah yang paling baru, itu juga bisa neken harga dia sebagai foldable phones di Indonesia. Iya, benar. Apalagi kan kalau misalnya TKDN ini dia biasanya masih ada beberapa waktu sebelum akhirnya benar-benar dirilis resmi kok. Jadi harusnya ini akan jadi pertimbangan atau jadi persaingan segmen harganya cukup sengit nih. Benar. Makanya sebenarnya si Honor ini harus cepat-cepat update, harus cepat-cepat ngerilis banget nih Android Magic Fitri-nya. Kenapa? Karena ini masih seimbang lawannya. Samsung Fold 6 kan masih pakai 8 Gen 3 juga tuh. Jadinya masih worth it lah untuk lu kalau misalkan mau fight sama si Samsung gitu loh. Kalau misalkan lu biarin lagi, ntar misalkan lu waktu rilisnya mepet sama si Samsung Fold 7 misalnya, ya lu akan ditinggalin sih menurut gue sih Androidnya sih. Karena kan dia akan lebih milih Samsung yang akan dapetin mungkin Snapdragon 8 Elite atau apa gitu yang mungkin lebih baru ya. Jadi bakalan kalah gitu di market ya. Gitu sih. Dan ada juga di sini, masih ada rilisan ternyata ya. Lupa dibahas, ada laptop M4 dan M4 Pro dari MacBook ya. Apple ini dimulai dari harga 28 juta untuk yang 16 GB 512 internal. Betul. Sampai ke 68 juta 500 untuk yang 48 GB 1 terabyte gitu loh ya. Ada yang beli ya? Ada pasti ya. Pasti ada aja orang-orang. Pasti ada. Tadi baru nonton konten tentang orang yang beli MacBook 48 RAM 2 tera internal. Goks. Orang US kayaknya, apa orang Kanada gitu. Gila. Kalau di sana berasa nggak sih kok kalau beli kayak gitu? Kalau kita kan karena dolar ya, jadi kayak tinggi banget tuh. Terus gitu distributornya pihak ketiga gitu. Jadi kan pasti ada markup sedikit ya. Iya. Itu berasa nggak sih ya? Jadi ya enaknya kalau misalkan konten creator tech di luar sana tuh AdSense-nya tuh gede banget ya, saya bilang jadi itu. Jadi balik modal ya. 10.000 views mereka sama kayak 100.000 views kita mungkin. Jadi ya cepet lah buat mereka sih itu. Nggak lama jadinya. Iya benar. Ya gitu ya. Jadi tapi buat apa yang gede banget nih dia bangun PC aja nggak sih kok kayak gitu? Kan dia mobilitasnya tinggi. Kamu siapa atur duit orang? Ya kan saya penasaran, nah harga semahal itu. Kamu siapa atur duit orang? Saya bukan siapa-siapa memang. Iya, jangan ngatur. Saya ingin mengkritik. Nggak usah. Saya orang Indonesia. Nggak usah dikritik. Lu siapa? Samsung, kritik Apple. Kenapa lu ngeritik orang? Karena pasti ada marketnya juga, ada yang bakal beli sih. Iya sih. Ada ini, gua aja pakai 1 tera. Dan kemarin ngecek ini di Gmap mahal banget ternyata ya. Ya gue dapat harganya nggak yang harga itu, gue beli harga baru tapi dapat harga spesial lah. Tapi gue cek barunya di Gmap mahal banget gila. Iya. Gila. Yang kemarin kan? Iya, gila mahal banget ya. Berarti kok untung banget. Untung banget. Puji Tuhan, haleluya. Begini aja puji Tuhan ya kok. Tapi ya ini kita akan beralih ke berita-berita yang tentang sosial media lah ya. Ini ada si Instagram. Ini banyak yang ngeluh, banyak yang marah-marah. Apalagi agensi
yang dia emang kerjanya untuk rapiin feeds orang, tiba-tiba gridnya berubah gitu ya, jadi 4:5. Dan apalagi kalau memang dia bukan mungkin kreator yang sangat memperhatikan visual estetika dari feedsnya, tiba-tiba hancur gitu, udah berantakan dah sudah. Banyak yang marah-marah, saya lihat di Instagram juga. Instagram why? Iya, semua pada marah-marah di semua sana. Semua mempertanyakan gitu. Dan akhirnya si CEO-nya pun memberikan statement gitu, dan ada bilang oke, kita ngedengerin feedback dari user kami, maka di kedepannya juga ada beberapa updatean juga. Tapi sejauh ini dia membocorkan beberapa fitur ya, yang beberapa juga sudah diterapkan di Instagram gitu loh. Yang pertama adalah ini adalah 4:5, ini yang pertama. Nah, lalu nanti akan ilangin fiturnya highlight di Instagram kita. Jadi udah nggak ada lagi tuh, lu udah nggak bisa taruh bendera di mana negara lu, negara yang lu ini. Saya ini. baru banget beresin kok. Sekarang terus ada info itu. Buat apa? Biar apa? Biar orang tahu lu pernah ke Berlin. Betul sekali. Saya harus pamer. Biar orang tahu lu pernah ke Jepang. Belum ya, Jepang belum ya. Ya itu ya. Jadi akan hilang si highlightnya. Tapi nanti akan masuk langsung ke grid. Jadi kita bisa langsung pilih kayak ibaratnya ini kayak etalase kali ya. Iya. Kayak etalase yang mau kita tampilin ke orang yang ngeliat profile kita gitu. Berarti kalau gitu sectionnya akan beda ya kok ya? Iya. Ntar sectionnya akan ada khusus highlight sekarang gitu kan kayak postingan, reels yang di tag. Nah, sekarang nanti mungkin akan ada tambahan lagi ya, yaitu adalah si grid yang udah kita siapin gitu. Oh, untuk highlight. Tapi gitu. Kalau misalnya dia akun bisnis berarti jadi lebih padat lagi kok, karena kalau akun bisnis kan kadang dia ada shopsnya ya. Ada section tersendiri lagi, itu akan jadi padat. Bahkan ada beberapa yang ada fitur subscribe-nya kan, ini nyalain subscribe-nya, maka lebih padat lagi. Konten eksklusif kan. Bener, akan lebih banyak lagi ya. Jadi akan dihilangin, tapi ntar bisa kita langsung pilih postingan langsung ke grid. Jadi tidak, kalau misalkan tadi kita di highlight katakanlah ya, kita mau bikin sekarang sih udah bisa. Dulu tuh kalau kita mau taruh cover tuh kita mesti upload story dulu untuk jadi covernya. Sekarang tuh udah nggak perlu lagi, dan kita bisa posting langsung. Jadi nggak ngeganggu feeds orang, nggak masuk feeds orang, tapi kita bisa rapin etalase kita. Fiturnya tuh fungsinya sama kayak kita mau ganti cover reels. Jadi sekarang tinggal add foto doang di highlight kita sesuai yang kita mau, udah dia langsung ke upload, tinggal save aja. Betul. Ini kenapa gua iklan semua nih? Ini lalu nanti bisa ngatur thumbnail sesuai keinginan. Tadi udah ya. Sama. Terus, sekarang kan Reels sekarang juga udah bisa ganti thumbnail kan. Kalau misalnya kita pengen ganti tema dan segala macam. Ya itu doang sih yang dibocorin. Dimana beberapa hal juga udah diupdate juga di Instagram sih. Cuman kalau aku lihat ya kok baru keinget tadi grid yang dia pemilihan ubah untuk ke 4:5 ini. Aku ngeh itu kayak feeds TikTok kan juga kayak gitu. Jadi kayak apa ini maksudnya? Kayak dejavu ya. Kalau CEO-nya bilang kan kenapa dia dari 1:1 ke 4:5 itu karena katanya dia ngelihat ada banyak sebenarnya foto-foto yang dengan format portrait yang sebenarnya kalau croppingannya 1:1 tuh kayak motong, bikin orang tuh dilema mau motong yang mana gitu ketika nanti feeds-nya kita lihat dari profile gitu kok. Katanya makanya dibikin tuh 4:5 supaya secara keseluruhan fotonya tuh lebih estetik lah, visualnya nggak kepotong. 4:5 dia juga membuat orang yang dilema udah posting 1:1. Ya itu dia sebenarnya pro dan kontra. Jadi sebenarnya aku ketika nyadar bahwa apa yang dilakuin update ini juga mirip sama TikTok, aku jadi kayak lagi mirip banget ya. Ya akuin aja lah, udahlah Instagram bilang aja kalau lo emang iri sama sama TikTok, nggak apa-apa kok, wajar. Mereka kan penasaran sama algoritmanya juga kok. Mereka nggak bisa ngejar itu sebenarnya. TikTok tuh punya kunci bumbu resep rahasianya tuh di algoritmanya sebenarnya. Makanya dia bikin reels ya. Iya. Makanya dia ngambil Snapchat juga tuh ya, story ya. Makanya keluarin aplikasi edits kok. Oh iya betul ya. Nanti kita lihat aja ya nih si Israel ini akan bisa keep up gak sama Cina ini ya. Kita akan lihat ya, karena akan sengit sebetulnya ya Cina dan Israel ini bersaing ya, apalagi di dunia teknologi di sini. Nah, sama halnya juga dengan TikTok, ini juga dramanya juga nggak habis-habis ya. Kalau misalkan ingat minggu lalu kita ada ngebahas politiknya, yang jadi saking kayak seriusnya nggak ada komedi itu kan videonya. Bener ya, sampai apa namanya si ada praduga kayak Mr. Beast mau beli katanya. Di bio-nya tuh the next CEO TikTok dia naik gitu di bio TikToknya si Mr. Beast. Jadi kayak orang tuh makin berspekulasi kayak
oh jangan lu yang beli ya, terus ya kan emang komunitasnya gede banget kok, jadi di support tuh juga banyak yang support dia untuk jadi CEO TikTok gitu, dia sampai bikin konten tersendiri gitu ngebahas CEO TikTok. Dan bahkan ini si Meta juga katanya mau ngasih ke TikTok 80 juta kalau mau bikin konten di IG dan Facebook. Maksudnya? Iya, jadi gini, creator di TikTok kan ada yang fokusnya cuma bikin di TikTok tapi dia nggak punya Instagram dan Facebook gitu, dia nggak aktif di sana. Content creatornya fully hanya di TikTok aja. Tapi karena fitur ini pemberian uang ini, reward ini hanya ada di US aja kok. Jadi kayak dia memang terkesan memanfaatkan drama TikTok di US ini yang kemarin diblokir, berarti di shutdown dengan nawarin duit ini, iming-iming duit ini. Jadi ketika si creator yang dari TikTok ini mau bikin buat Instagram dan Facebook, berarti kan secara keuntungan dia Instagram dapat untung lah, ya kan. Jadi kalau misalnya dulu rutin, nanti ada kayak syaratnya kalau misalnya dengan berapa reels gitu dalam berapa hari gitu, dia akan dapat kayak reward 80 juta. Ini udah ketika udah dikonversiin ke Indonesia ya. Jadi rewardnya tuh supaya apa? Ngegaet TikTok yang tiktokers yang nggak bikin konten di IG dan Facebook bikin. Gitu. Jadi dia ngambil shortcut lah ya. Jadi kayak nge-bribe orang-orang di TikTok untuk itu bikin konten di gue. Dan masif banget pendekatannya, dari mulai dia ngebikin aplikasi edits yang kayak pengen ngegantiin CapCut, karena kan CapCut sampai sekarang juga masih nggak bisa di-download kan kok. Jadi orang-orang yang mau ngedit biasanya pakai TikTok, ngedit konten TikTok di handphone kan bisa pakai CapCut karena langsung tuh. Itu nggak bisa diakses. Dia ngerilis aplikasi edits. Terus dia kasih kompensasi reward ini lagi 80 juta kalau lu bikin konten di kita gitu sih. Metanya mengosipkan diri seperti itu gitu. Emang si Meta ini selalu meta kiri mataku, meta kanan mataku, meta ya. Dia memang selalu bikin orang jadi apa ya, agak ketergantungan sama dia juga sih. Kayak WhatsApp kan juga dia yang punya Meta Group kan. Ya gitu lah ya. Dia kayak berusaha memang mendominasi banget sih. Benar. Seru tapi kita nontonin ya sebagai user tuh jadi drama-drama jadi seru ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong inovasi, makanya kita sama brand ini aja udah, karena brand ini inovasinya ngadunya lewat inovasi gitu. Ini adalah si Samsung yang nantinya akan masuk nih Samsung Wallet di Indonesia. Yes. Ini menarik sekali. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan lo tahu Samsung Wallet itu cuma bisa dipakai di Singapura terakhir tuh yang paling deket dari kita. Sekarang udah bisa dipakai di Samsung Wallet IS di Indonesia Samsung Walletnya, dimana sangat berguna ya. Gue sendiri udah ngonekin Dana dan kartu kredit dari Samsung karena dapat kan kartu kredit Samsung kan. Ya. Nah tapi belum bisa dipakai untuk nge-tap. Cuman sekedar kayaknya Dana bisa dipakai untuk nge-tap, tapi kalau si kartu kredit belum bisa. Harus kartunya yang kita tap ke situ gitu loh. Nah, kalau misalkan udah hadir Samsung Wallet ini akan jadi one device for all things sih kayaknya. Kalau kita mau ke apartemen juga bisa kan? Kayak akses apartemen bisa, akses itu nggak semua kunci apartemen sih, takutnya ada beberapa nggak bisa kebaca gitu. Cuman yang pastinya itu adalah kunci kayak misalnya pintu terus butuh kayak barcode kunci langsung itu bisa. Kunci mobil, kartu kredit, kartu debit itu bisa. Kartu keluarga bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kunci jawaban bisa? Nggak bisa. Bisa. Kunci Inggris bisa? Bisa gedean. Nggak muat. Iya. Kalau mimpi? Kan mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Lucu banget sih gue. Ya. Tolong saya. Tapi ya ini Samsung Wallet ini akan hadir di Indonesia yang mungkin akan menjadi pembeda ya, karena Apple ini kan belum bisa masuk nih ke Indonesia si Apple Walletnya. Kalau misalnya kita ke luar tuh udah bisa tuh. Sekarang. Apple Pay udah bisa sekarang, serius. Konekin pakai apa paymentnya? Kartu kredit. Kartu kredit. Terus kita tap kemana? Misalnya di watch nih. Jidat mbaknya? Iya, ada chip. Oh iya, terakhir benar-benar ya ada yang bisa tuh ya di chip itu ya. Iya. Gitu, udah kelar. Oh, wah keren nih. Kalau kayak gini jadi makin bersaing. Berasa kayak di Singapura. Iya. Berarti kita juga harus semakin hati-hati juga sih. Iya, karena kemudahan itu. Karena kemudahan itu juga kalau misalnya kita mungkin lagi bengong, tiba-tiba ada orang ngetapin mesin edisi ke tangan atau kemana karena suka tiba-tiba nit gitu. Tapi itu emang kejahatan kan. Iya, ada di luar juga begitu. Jadi harus hati-hati juga dan emang udah harus beli dompet tuh, kayak dompet udah harus ada yang anti NFC thief gitu. Terus si casing juga udah harus dipakai. Ada. Dompet ada. Kalau casing juga udah ada, tapi kayaknya kalau casing tuh agak ribet ya, mungkin harus dibuka tutup ya. Kalau mau di bayar. belakangnya gitu. Jadi agak ribet kalau misalkan kayak gitu. Tapi kayaknya di depan bisa ya harusnya NFC. Nggak bisa?
Enggak, belakang. Belakang kan? Iya, Tapi makanya. kan NFC tiap handphone beda-beda letaknya. Iya. Ada yang di jidat kan? Maksudnya di ini saya kalau di isi e-money pakai. Oh, di sini. Iya, di situ. Oh, ya mungkin iPhone. Oh, kalau iya, Android iya, tuh iya. dia titiknya beda-beda ya. Mungkin ya. Ya, gitulah ya. Ini kita di berita terakhir juga udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada. Apakah berasa si lama ya, Mate XT akan masuk ke Indonesia? Ini menarik juga kalau kita tungguin ya. Karena cukup berani dia masukin X6 aja berani, kalau misalkan dia masukin si Mate XT juga berani Dan banget. Samsung berarti. pun ada rumor lipat 3. Nah, apakah siapa tidak tergugah gitu, terunggah gitu ya? Bener. Kok terunggah sih? Tergugah ya? Tergugah. Kalau terunggah di-upload dia namanya. Ke-upload deh kalau ke-upload, Bos. Tergugah. Iya. Seru sih, seru. Walaupun kita nggak seru bawa ini ya, karena kan kita lagi capek ya. Ngantuk. Ngantuk kita ya. juga nggak beli ya. Iya, kan liatin orang review doang. aja. Seru liatin orang, liatin David main handphone kan seru, liatin Mas Moldi, liatin Mas Putu kan. Seru. Kita mah nggak dapet initnya. X200 aja minjem nih, gue minjem jauh lagi, mana X200 tadi. Oh, ini aja minjem ini sama bintang iklannya, mau nggak mau. Tapi emang gede banget, aku nggak ngeh loh ini segede gini loh si modul nih. Iya, ini tompel bagong nggak sih ini segini nih? Gede banget ya guys. Gede banget ininya. Tapi emang nunjukin kayak gue tuh bagus kameranya gitu, seolah-olah kayak ada kesan ya. itu jadinya. Iya benar. Kalau pakai casing yang kamera kayak Koko ini kayak kamera banget sih. Ini? Yang kemarin Koko kasih lihat itu loh, yang casing ya kayaknya punyanya iPhone, tapi yang dia modif kayak sampai ke kamera. Ini kalau dipakai ini lebih mirip kamera lagi nih. Iya kan? Iya. Dan emang sebagus itu sih memang sih ini. Ini bagus banget. Gue harus kan gue selama ini selalu ngomong kalau kita ngomongin foto emang iPhone selalu kalah, tapi kalau ngomongin video iPhone nggak pernah kalah. Tapi mohon maaf di X200 ini iPhone kalah akhirnya sih. Videonya bagus banget. Cocok nih clickbait jadi judul. iPhone iya kali ini iPhone kalah dari Vivo. Tapi emang bagus banget sih X200 ini sih, gue harus akuin. Bukan cuma dari gimmick ya. Bukan cuma gimmick dan nggak cuman adu-aduan zoom doang, tapi emang hasilnya tuh emang sebagus itu. Gue udah bandingin hasilnya tuh kayak dia punya bokeh tuh emang bener-bener natural, bukan software yang kayak beberapa handphone Xiaomi lakukan gitu. Tapi ini bener-bener gue ngerasain emang dia punya depth yang oke gitu loh. Selfie-nya bagus nggak kok? Nah, permasalahannya itu selfie-nya tetap berasa. Kalau saya kayak dicantik banget gitu ya. Iya. Maksudnya kita gitu tahu nih itu handphone Cina gitu kayak kalau selfie itu. Oh ya, beauty selfie, beauty filternya. Iya, kayak gitu-gitunya tuh kayak berasa banget. Ya kalau misalkan kamera belakang ini harus diakui memang ini the best sih. Sejauh ini menurut gue nih handphone terbaik. Untuk kalau dijadiin kamera doang bukan handphone menarik ya. Sayang dong 18 juta buat ini doang. Lensanya. Iya, lensanya ya. Dan kelebihannya tuh dia tuh bisa record internalnya record lock internal yang 4K. Kalau di iPhone tuh nggak bisa. iPhone tuh harus HD 30 fps baru bisa. Kalau misalkan lo mau 4K 60 atau 30 tuh mesti connectin SSD. Nah ini nggak usah. Ini jadi keren banget sih. Tapi waktu Koko konekin dia misalnya biar sama-sama bisa gitu untuk ngerekam dengan kualitas yang sama, pengen ngebuktiin ininya udah coba. Belum coba, saya cuma ngetes. Jadi ini saya turunin yang untuk si bisa sama kayak Vivo-nya si saya turunin ke iPhone SD30 biar sama kayak iPhone untuk ngebanding warna doang kan. Oh iya. Gitu. Ya. Sudah segitu saja. Sudah. Udah 40 menit lebih. Gila. Cepat. Ayo 15 menit lagi 10:45. Enggak, ini kan tadi kita lebih kan tadi recordnya duluan kan. Berarti kalau gitu nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya. Ya udah. Gitu aja lah. Jangan lupa subscribe. Gue juga ada 2 video lagi yang akan rilis bahas tentang iPhone 16 penggunaan sehari-hari sama si perbandingan iPhone 16 dan si X200. Ini video kemarin belum naik kok. Mana? Yang Koko sempat mau bilang bikin iPhone itu. Ini ya? Ini kemarin aduh. Ini udah 2 episode nih. Lucu banget kemarin udah syuting kayak ada aja. Ada yang lupa, ada yang tiba-tiba nggak bawa baterai kamera. Habis ya gitulah ya. Ya, sampai jumpa. Dadah.